ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا wazidna ilman warzuqna fahma. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita terus di dalam beramal, beraktivitas dengan nilai ketaatan, dan itulah yang paling utama. Bagaimana kesibukan kita adalah kesibukan yang bernilai ibadah, bernilai amal saleh, bernilai pahala. Bukan hanya sebatas kesibukan tanpa arti, bukan hanya sebatas kesibukan yang sia-sia. Karena banyak kesibukan apabila kita memperturuti kesibukan itu, maka kita termasuk di antara orang yang berleha-leha. Banyak orang-orang yang tidak pandai di dalam memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini. Dan boleh jadi kita termasuk di antara orang yang berada dalam kelalaian itu. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seandainya kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengisi waktu yang ada dengan kegiatan yang positif, dengan kesibukan yang bernilai ibadah, dengan hal-hal yang bermanfaat, dan hindari segala bentuk kegiatan yang tidak menambah iman dan bernilai amal saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk dapat memanfaatkan nikmat waktu dengan kesibukan yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan bahwa nikmat waktu termasuk di antara nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ni'matani maghbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nikmat sehat dan waktu luang. As-sihat wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Ketika Allah berikan kesehatan, waktu luang, semestinya itu menjadi modal bagi kita untuk beramal saleh, memaksimalkan peluang untuk beribadah, menghambakan diri, menabung sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah sakit, sulit untuk maksimal. Kalau sudah disibukkan dengan kesibukan dunia, sulit untuk beribadah. Maka tatkala Allah berikan waktu luang, maka di saat itulah semestinya momen seorang muslim pandai memanfaatkannya untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kesibukan yang lain tidak bisa kita niatkan untuk Allah. Tetapi kita berbicara dari sisi ibadah yang mahdah. Seseorang ketika mencari nafkah yang sifatnya mubah, dia bisa di sana meniatkan untuk Allah Azza wa Jalla sehingga bernilai ibadah. Seseorang ketika makan, seseorang ketika minum, dia bisa berniat di sana untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala niat ketika makan dan minum sebagai jalan untuk
meraih kekuatan dan maksimal untuk beribadah dengan kekuatan itu. Dan makan dan minum bisa menjadi ibadah yang luar biasa ketika makan dan minum mengantarkannya kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seseorang bisa mengolah kesibukannya bernilai ibadah apabila kesibukannya adalah perkara yang bersifat mubah. Namun terkadang momen untuk beribadah yang murni tidak bisa kita manfaatkan di waktu-waktu luang. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan kita untuk maksimal di dalam beramal saleh, terkhusus apabila kita sedang berada dalam kondisi waktu yang luang dari kesibukan. Terkhusus ketika kita sedang berada dalam kesehatan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan di saat kita melewati kehidupan dunia ini dan mendapatkan kebaikan di saat kita memasuki kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ahibati fillah, para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan zikir. Di antaranya keistimewaan membaca zikir yang datang dengan lafaz bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir dengan lafaz bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan dapat memberikan dampak buruk apapun dengan namanya di langit dan di bumi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha mengetahui, wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan ada dampak buruk, pengaruh keburukan di langit dan di bumi dengan namanya. Dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Zikir ini adalah merupakan zikir pelindung dari segala bahaya, musibah yang dapat menimpa seseorang. Karena Nabi SAW telah menerangkan tentang keistimewaan zikir ini bahwa siapapun yang membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan. Dia baca sebanyak 3 kali. 3 marrat. Siapapun yang membacanya, ma yadurruhu syai'un, maka tidak akan ada keburukan yang dapat mengenainya. Dan ini termasuk di antara bentuk ikhtiar, di antara bentuk usaha yang dia pilih untuk mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengajarkan zikir ini, menunjukkan bahwa zikir ini jelas pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepadanya melalui perantara zikir ini. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Di antara zikir yang juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah zikir dengan lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan aku ridha Muhammad sebagai seorang nabi. Kita sudah membahas tentang zikir ini, bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang membacanya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu, maka dia berhak atas Allah Azza wa Jalla keridhaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada hambanya ketika dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Ketika dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, maka pengakuannya bahwa dia telah ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu, maka dia telah berhak dari Allah mendapatkan keridhaannya. Allah akan ridha kepada dia. Siapapun yang ridha Allah sebagai Rabbnya, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Akan tetapi ma'asyar muslimin, tentunya keridhaan seseorang kepada Rabbnya bukan hanya sebatas ucapan lisan. Karena orang-orang musyrik, mereka juga ridha Allah sebagai Tuhan mereka, tetapi pembuktian secara hakiki tidak terlihat dari mereka secara totalitas bahwa mereka ridha Allah sebagai Rabb satu-satunya. Akan tetapi mereka menjadikan ada Rabb yang lain, Tuhan yang lain, yang juga mereka sembah, berhala, patung. Ya, memang mereka ridha Allah sebagai Rabbnya, mereka menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah selain Allah. Mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya sebagai Tuhan, tetapi mereka menjadikan ada selain Allah yang mereka pertuhankan juga. Tentu ini adalah cara yang keliru, menunjukkan bahwa pengakuan seseorang bahwa Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya, dan pengakuan itu akan mendatangkan keridhaan Allah manakala pengakuannya dibuktikan dengan pembuktian yang benar. Karena Allah tidak akan ridha apabila Allah dipersekutukan dengan yang lain. Allah tidak akan ridha kepada hambanya yang mempersekutukannya. Siapapun yang menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah dalam peribadatan, maka Allah tidak akan pernah ridha selamanya kepada mereka. Bahkan yang ada Allah akan murka kepadanya. Wal'iyadzubillah. Allah tidak suka dipersekutukan dengan yang lain. Nah, bahkan Allah akan memasukkan siapapun ke dalam neraka manakala mereka menjadikan Allah sebagai tandingan dengan yang lain. Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ma'asyar muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, yang berarti dia sedang mengaku bahwa Allah sebagai Rabbnya, Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan janji untuk mereka bahwa akan mendapatkan keridhaan Allah di balik ucapannya
di balik zikir tersebut, manakala dia membuktikan bahwa dia benar-benar ridha Allah sebagai Rabb-nya satu-satunya. Apabila dalam pembuktian, dalam kehidupan dia mempersekutukan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketidakrelaannya bagi siapapun yang mempersekutukannya. Walaupun dia menganggap Allah sebagai Tuhan, tetapi faktanya dia tidak membuktikan pengesaan kepada Allah, walaupun lisannya mengucapkan raditu billahi rabba. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sepatutnya bagi kita semua untuk benar-benar menerapkan antara ucapan dengan perbuatan itu berjalan lurus. Tidak ada yang berbeda antara pengakuan lisan dengan perbuatan di lapangan. Lisannya mengakui Allah sebagai Rabb, tetapi perbuatannya tak menunjukkan bahwa dia sedang ridha bahwa Allah sebagai Rabb-nya. Justru perbuatannya berseberangan dengan pengakuan lisannya. Oleh sebab itu, ma'asyal ahibba ikhwatal iman, setiap kita hendaknya benar-benar berusaha menyesuaikan antara lisan dengan perbuatan. Mana bukti bahwa kita ridha Allah sebagai Rabb kita? Maka konsekuensinya, ketika kita mengaku bahwa Allah adalah Rabb kita, kita harus siap dengan apapun yang diinginkan olehnya. Itu makna ridha. Saya ridha Allah sebagai Rabb kami, tetapi syariat-syariatnya dilabrak, dicampak, dibuang. Syariat-syariat Allah tidak dijunjung tinggi, tidak menjadi syiar yang dibanggakan olehnya. Bahkan terkadang syiar Allah diragukan oleh mereka. Apa seperti ini mereka yang mengaku Allah adalah Rabb yang mereka ridho dengannya? Bertolak belakang, berseberangan. Orang yang mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, maka konsekuensinya dia akan siap tunduk patuh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan meragukan apa yang datang dari Allah. Tidak meragukan bahwa apa yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Undang-undang yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Al-Quranul Karim adalah pedoman hidup yang harus dijalani. Seperti itu. Ini baru tanda bahwa dia benar-benar ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Tetapi sangat disayangkan kita terkadang antara ucapan dengan perbuatan itu berseberangan. Antara ucapan lisan dengan isi hati kita bertolak belakang. Dan dikhawatirkan ini adalah salah satu karakter orang-orang munafik. Nah, orang munafik terang-terangan dengan lisannya mengatakan amanna, kami beriman, tetapi ternyata hatinya tak membenarkan ucapan lisannya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka tuh orang-orang munafik kalau mereka berjumpa dengan orang mukmin, koar-koar mereka mengatakan saya beriman. Tetapi kalau mereka sudah di belakang orang-orang mukmin,
Mereka memperolok orang-orang mukmin. Mereka mengatakan kami ini tidak sama dengan mereka. Kami hanya memperolok-olok mereka saja tadi di sana itu. Hatinya membenci orang-orang yang beriman. Saat ini kita dapati bermunculan orang-orang yang membenci saudaranya yang mukmin. Dia membenci saudaranya, menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Padahal saudaranya yang dia tuduh itu mukmin. Tetapi karena kebenciannya, dia lupa sabda Nabi SAW bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Konsekuensinya, ketika seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dia tidak akan membenci saudaranya. Tetapi kenyataannya mereka membenci muslim yang lain. Hanya karena perbedaan pandangan, hanya karena perbedaan ijtihad. Ya, dia menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Mereka sematkan kepada kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Padahal orang yang mereka tuduh itu bukan orang kafir. Orang mukmin. Tetapi mereka kebenciannya menutupi kebenaran. Sehingga mereka tak mau memaklumi kekurangan saudaranya. Tetapi lisannya yang kotor selalu terlontar menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mereka lupa dengan sabda Nabi SAW. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Al-muslim akhul muslim. La yakhdhuluhu. Wa la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Apa konsekuensinya? Kalau muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kalau Anda masih menganggap kami muslim, maka Anda tidak akan pernah menghinakan kami, menjatuhkan kami, menzalimi kami, menuduh kami dengan tuduhan yang tidak benar. Tetapi kenyataannya Anda menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar. Ujaran kebencian yang selalu dilontarkan. Tuduhan kita memecah belah umat. Subhanallah. Padahal kita ingin menyuarakan, menyampaikan kebenaran. Kalaulah kebenaran dianggap memecah belah, berarti Anda menganggap bahwa Nabi Muhammad memecah belah umat. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran. Walaupun Nabi Muhammad dituduh memecah belah umat di kala itu. Nabi menyampaikan kebenaran agar mereka selamat. Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah agar mereka selamat. Tetapi apa yang mereka cerna dari dakwah Nabi SAW ini? Mereka mencerna bahwa dakwah Nabi ini memecah belah mereka. Yang seharusnya mereka aman dengan menyembah patung, selama ini menyembah patung, menyembah Allah, syirik. Mereka tenang dengan kondisi seperti itu. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad menyerukan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Sehingga ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah, menerima tauhid, mengesahkan Allah, meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah. Itu dianggap mereka memecah belah. Karena yang sebelumnya mereka merasa tentram, mereka merasa nyaman, mereka merasa bersatu. Tetapi persatuan mereka di atas kesesatan. Persatuan mereka di atas kesyirikan. Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Itu yang mereka anggap selama ini mereka berada dalam persatuan. Ketika Nabi Muhammad datang menyerukan kepada mereka agar bersatu, mentauhidkan Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, itu yang dianggap oleh mereka orang-orang kufar Quraisy memecah belah umat, memecah belah persaudaraan. Sehingga yang tadinya mereka dalam satu kesatuan, maka ada yang keluar karena mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW,
karena ingin mentauhidkan Allah dan tidak menyembah kepada patungan berhala, itu dianggap oleh mereka berpecah belah. Mereka menjauh dari persatuan. Ini berbahaya. Ini propaganda yang menyesatkan. Kita ingin mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, tetapi mereka menuduh kita dengan tuduhan memecah belah umat. Subhanallah. Kasih sayang kita untuk mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kebencian telah menyelimuti dada mereka. Sehingga kebenaran itu dinilai sesuatu yang memecah belah. Subhanallah. Beginilah apabila hidayah tidak sampai ke dalam relung hati mereka. Hati mereka telah terkunci. Hati mereka telah tertutup dari menerima kebenaran. Sehingga kebaikan dipandang keburukan. Menyelamatkan mereka dari penyimpangan dianggap sebagai penyesatan. Mengajak kepada kebenaran dianggap membodoh-bodohi umat. Justru dakwah mereka yang mengajak kepada kesesatan, justru itu yang dianggap oleh mereka sesuatu yang benar. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Hadanallah wa iyana jami'an. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ahibati fillah. Kembali kepada makna raditu billahi rabba. Satu ungkapan zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengandung konsekuensi yang dalam. Ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dalam beberapa redaksi hadis yang lain. Sejatinya zikir ini tidak cukup hanya dengan ucapan lisan. Karena banyak orang-orang yang mengucapkan zikir ini, akan tetapi kenyataannya mereka tak siap menerima segala apa yang datang dari Allah. Tidak siap menerima apa yang datang dari Al-Quranul Karim. Mana bukti tanda mereka ridho kepada Allah sebagai Tuhannya? Kalau mereka mengaku ridho Allah sebagai Rabbnya, maka konsekuensinya dia akan siap menerima seluruh apa yang datang dari Al-Quran. Al-Quran mengharamkan syirik, maka jauhi syirik. Tetapi kenapa sebagian kaum muslimin masih melakukan praktek kesyirikan? Ketika Allah mengharamkan zina, sebagian kaum muslimin tidak menerima itu dan masih jatuh dalam perzinaan. Mana bukti tanda bahwa kita ridho Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita? Kita melanggar keinginan Allah. Allah mengharamkan riba dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Tetapi kita masih bergelut dalam praktek riba. Mana tanda bahwa kita ridho dengan Allah? Ketentuan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran kita langgar. Apakah seperti itu tanda bahwa kita sedang ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita? Ini sama saja kita mendustai diri kita sendiri. Kita mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersilat lidah. Seakan-akan kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah. Allah maha tahu. Oleh karenanya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ucapan raditu billahi rabba. Sejatinya lafaz yang menuntut kita untuk benar-benar menerapkan konsekuensi dari ucapan itu. Bukan hanya sebatas pengakuan lisan, tetapi harus ada di sana kemauan untuk membuktikan bahwa Allah benar-benar Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
mengakui Allah sebagai Rabb itu satu hal yang gampang, satu hal yang mudah. Mengatakan itu jauh lebih mudah ketimbang mempraktekkan. Mengucapkan itu tanpa beban. Tetapi menjalankan ucapan itu butuh waktu. Butuh bukti. Sama seperti orang yang mengatakan saya akan ini, saya akan itu. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Mungkin ucapannya 1 menit, tetapi prakteknya, aplikasinya akan ada rintangan. Saya akan jujur, saya akan amanah dalam menjalankan tugas. Ya, dia akan berhadapan dengan teror. Orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan. Dia akan menghadapi rintangan. Orang-orang yang menjadi mitranya syaitan. Tidak suka dengan kejujuran, tidak suka dengan amanah. Dia akan berhadapan dengan rintangan itu. Kaum muslimin, ketika mereka ridha Allah sebagai Rabb satu-satunya, ketika mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, apa yang akan mereka hadapi? Mereka berhadapan dengan rintangan, tekanan, siksaan dari orang-orang kufar Quraisy. Bahwa ternyata ucapan raditu billahi rabba ini di masa silam, di masa dahulu para sahabat, itu konsekuensinya berat. Mereka bukan hanya ucapan, tetapi mereka siap dengan konsekuensi rintangan yang akan mereka hadapi. Makanya mereka yang tidak siap dengan konsekuensi itu, mereka akan menyembunyikan keislamannya. Maka Islam ada beberapa fase di kala itu. Secara sembunyi-sembunyi, kemudian setelah itu terang-terangan. Kaum muslimin ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ucapan raditu billahi rabba yang kita ucapkan dengan lisan sejatinya menuntut kita untuk meletakkan dalam relung hati kita. Sejauh mana engkau benar-benar mengakui Allah itu Rabb yang kau ridha, rela dengan ketentuan itu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk meletakkan apa yang kita ucapkan sebagai rambu-rambu untuk dipatuhi. Berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan konsekuensi bahwa kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Dan kita harus malu, harus merasa bersalah di hadapan Allah. Manakala ucapan kita berseberangan dengan kenyataan di lapangan. Kita mengaku Allah sebagai Rabb kita, tetapi syariat-syariatnya justru kita campakkan. Allah mengharamkan sogok menyogok, Anda sogok menyogok. Allah mengharamkan praktek riba, bunga dalam transaksi, Anda menjunjung tinggi di sana. Bahkan dengan bangganya Anda menabung karena memang ingin mendapatkan bunga tujuannya. Padahal Allah mengharamkan riba itu. Anda mengatakan raditu billahi rabba, tetapi Anda lebih berloyal kepada orang-orang munafik dan orang kufar. Padahal Allah ridha ketika Anda ridha kepada orang-orang mukminin.
Allah murka ketika kita justru berloyal kepada orang kufar. Allah murka kepada kita ketika kita berloyal kepada orang-orang munafik. Hanya karena kepentingan dunia kita berloyal kepada mereka, orang-orang kufar, orang munafik. Hanya karena kepentingan dunia kita benci kepada orang mukmin. Hanya karena kepentingan dunia. Subhanallah. Betapa dahsyatnya syahwat, syubhat, sehingga kita salah menempatkan kedudukan yang pantas orang-orang yang kita cintai. Siapa yang pantas? Orang-orang yang kita benci, siapa yang pantas untuk kita benci? Hanya karena kepentingan dunia, kita siap membenci orang yang seharusnya kita cintai. Hanya karena kepentingan politik, kita membenci orang yang seharusnya kita cintai, mencintai orang yang seharusnya kita benci, karena ada kepentingan dunia. Mana raditu billahi rabba. Sedangkan di sana ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah selalu Anda singkirkan dalam kehidupan ini. Tidakkah kita malu? Kita berdusta dengan diri kita sendiri. Ucapan kita selisihi. Berkoar-koar akan siap jujur, amanah, mengayomi. Tetapi di belakang itu semuanya hanyalah propaganda dan kedustaan. Tidakkah kita menyadari kelemahan kita? Tidakkah kita mau mengintrospeksi diri? Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah. Orang yang benar-benar menerapkan pengakuannya raditu billahi rabba, siap dengan konsekuensinya, dia menjalankan apa yang menjadi pengakuannya, bukan hanya sebatas ucapan lisan, maka telah berhak dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah. Maka dia telah berhak atas Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, bukan hanya pengakuan raditu billahi rabb, tetapi pengakuan yang dibuktikan. Konsekuensinya, dia harus siap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai undang-undang. Itu tanda bahwa engkau ridho Allah sebagai Rabb. Namun aneh, berulang kali lisannya mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dia tidak menjalankan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari agama Islam. Dia tidak melakukan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad perintahkan A, dia lakukan B. Nabi perintahkan C, dia lakukan B. Nabi perintahkan seorang muslim untuk berbusana yang benar, tidak melanggar kode etik agama, dia langgar. Nabi perintahkan seorang muslim untuk berpakaian yang menutupi aurat, dia buka aurat. Ya. Nabi SAW mengancam mereka, orang-orang yang bersentuhan dengan lawan jenisnya karena hubungan yang belum halal, bersentuhan dengannya, dia malah bersentuhan, bersalaman dengan wanita yang tidak halal, yang bukan mahramnya. Di sisi lain dia mengatakan wabi Muhammadin nabiyya,
Saya ridho Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, tapi tidak siap untuk menjalankan konsekuensinya. Subhanallah. Kita patut untuk merenungi sejauh mana agama Islam dalam diri saya. Sejauh mana pengakuan kita bahwa Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Sudahkah Allah ridho kepada saya? Kita patut bertanya, sudahkah pengakuan saya benar Nabi Muhammad sebagai utusannya? Tetapi masih banyak hal-hal yang tidak kita ambil, yang tidak kita terima, yang tidak kita jalankan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Renungkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Belajar ini bukan hanya sebatas mengetahui, bertambah wawasan, bertambah ilmu pengetahuan, tetapi ilmu bagaimana dia menuntun kita kepada perbaikan. Bagaimana ilmu menuntun kita kepada apa yang mendatangkan keridhaan Allah. Ilmu menuntun kita untuk meninggalkan apa yang tidak pantas untuk kita lakukan. Ilmu menuntun kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ilmu menuntun kita untuk siap menjalankan konsekuensi daripada ilmu yang kita dapatkan. Disinilah pentingnya seorang muslim untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kekuatan. Dan kita bermohon maaf kepada Allah seandainya ucapan kita tidak sejalan dengan perbuatan kita. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah. Allah sangat murka kepada hambanya yang mengucapkan sesuatu tetapi mereka tidak mengerjakan apa yang mereka ucapkan itu. Lisan kita mengatakan raditu billahi rabba, tetapi di lain sisi kita mendustai Allah. Kita melanggar aturan Allah. Allah mengatakan riba haram, kita melakukan transaksi riba. Di lain sisi kita mengatakan kami ridha Allah sebagai Rabb kami. Apakah ini tanda bukti bahwa kita ridha Allah sebagai Rabb kita? Kita mengatakan raditu billahi rabba, tetapi kita masih saja memakan harta yang haram, padahal Allah memerintahkan kita untuk makan yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tak mengerjakannya. Sudahkah kita melihat dan bercermin perbuatan kita sesuaikah dengan apa yang kita ucapkan? Sudahkah kita bercermin perbuatan saya sesuai dengan apa yang saya ucapkan atau hanya sebatas ucapan tanpa bukti? Hanya pandai bersilat lidah, mencari muka. Tetapi dalam kehidupan yang fakta, dalam kehidupan yang real, ucapan kita jauh dari kenyataan. Fakta di lapangan jauh dari apa yang kita ucapkan. Tidakkah kita malu? Kita telah berdusta. Padahal kita adalah orang yang patut untuk dicontoh oleh masyarakat. Ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara
keistimewaan mereka yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Keistimewaan dari ucapan ini apabila dia benar-benar menjalankan isi dari pengakuannya ini, maka telah wajib atasnya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengatakan raditu billahi rabba, aku telah ridha Allah sebagai Rabb kami, aku telah ridha Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul, maka telah wajib atasnya surga, wajabat lahul jannah, telah wajib untuknya mendapatkan surga. Subhanallah. Tetapi ingat, bukan hanya sebatas ucapan. Ucapan yang mengalir dalam bentuk pengamalan. Ucapan yang terbukti dengan perbuatan. Perkataan yang tertuang dalam keseharian. Dia bukan hanya hiasan lisan, raditu billahi rabba. Bukan hanya sebatas zikir. Tetapi ucapan bagi orang-orang yang beriman adalah bukti tentang kepribadian dia yang sesungguhnya. Apa yang dia ucapkan, itu yang akan dia lakukan. Maka bersiaplah untuk berusaha sekuat tenaga membuktikan apa yang kita ucapkan. Dan ingat, mengamalkan ucapan tak segampang membalikkan telapak tangan. Mengamalkan, mempraktekkan apa yang kita ucapkan tak semudah kedipan kelopak mata. Berjuanglah untuk mengamalkan apa yang kita ucapkan. Dan hendaklah kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah mudahkan mengamalkan apa yang kita ucapkan. Karena apabila perbuatan kita menjauh dari apa yang kita ucapkan, bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan, maka dikhawatirkan kita masuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallah. Sangat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada mereka yang mengucapkan tetapi tidak mengerjakan. Ketika Anda menyuarakan keadilan, maka Anda harus menjadi orang yang menegakkan keadilan. Ketika Anda adalah orang yang meneriakkan kejujuran, maka buktikan kejujuran itu tertanam dan tercermin dalam diri Anda. Ketika Anda menyuarakan bahwa harus memiliki kepribadian yang bersih, maka bersihkan diri Anda dari segala yang menodainya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan taufik kepada hambanya untuk bisa mengamalkan seluruh apa yang kita ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memudahkan kita untuk menerapkan perkataan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.
PR bagi kita bersama untuk berjuang, bersungguh-sungguh dan berusaha untuk membuktikan apa yang kita ucapkan selama ini. Berbahagialah bagi siapapun yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang dia ucapkan. Dan patut kita untuk khawatir manakala ucapan kita belum sesuai dengan pembuktian fakta di lapangan. Kita pantas untuk menangis. Kita pantas untuk menyesal apabila kita mendapati diri kita belum sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Masih jauh rasanya menyesuaikan perbuatan dengan perkataan ini. Dan inilah termasuk di antara ungkapan sebagian ulama salaf. Fa'aradtu nafsi. Aku menempatkan diriku, jiwaku di dalam sebuah kedudukan. Wa akhafu. Dan aku sangat khawatir ketika aku membandingkan antara ucapan dengan perbuatanku, an akuna mukadziba. Aku khawatir aku ini termasuk di antara orang yang pendusta. Ketika aku membandingkan antara ucapanku dengan perbuatanku. Aradtu nafsi bainal qawli wal fi'li fa akhafu an akuna mukadziba. Ketika aku mencoba untuk membandingkan antara perkataanku dan perbuatanku, maka aku takut aku termasuk di antara orang yang telah jatuh dalam sebuah kedustaan. Karena terkadang perbuatan kita jauh dari ucapan kita. Yang kita amalkan, yang kita praktekkan tidak sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Dan hati-hati ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah. Setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan? Teruslah beristighfar. Teruslah bertaubat kepada Allah. Akui kesalahan, kekurangan yang masih menyelimuti kehidupan kita ini. Berjalanlah di muka bumi dengan penuh ketawadhu'an. Karena banyaknya kekurangan dalam diri kita. Jauhi sifat kesombongan. Karena kekurangan kita adalah alasan bahwa kita tak patut untuk menyombongkan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala keburukan dan mara bahaya. Dan semoga Allah berikan kita kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.